Mendikbudristek, Menteri Pendidikan kita gitu ya, memang mengeluarkan Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi gitu ya. Jadi beliau memang sudah menaikkan permen ini di tanggal 31 Agustus ya gitu ya, dan diundangkan di 3 September 2021. Jadi pembahasan tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus ini kembali sepertinya menjadi perbincangan hangat, itu tidak terlepas dari fakta beberapa pekan lalu ya, mungkin yang sangat aktif mengikuti perkembangan di sosial media ada melihat pernah di sekitar tanggal 4 November kalau tidak salah ada seorang mahasiswi speak up gitu ya, artinya dia berbicara ke ranah publik terkait dengan kasus pelecehan yang dia dapatkan dari seorang dosen pembimbingnya ya. Jadi dia merekam dalam bentuk video kemudian diupload di sosial media tentang apa yang dia alami, dalam artian di sini dia ingin meminta keadilan gitu ya. Kemudian pada saat ini kembali meluas gitu ya, dan pembahasan tentang permen ini kembali muncul gitu. Jadi ini menjadi ramai gitu ya, dan setelah perbincangan ataupun informasi ini kita ikuti, ternyata tuduhan itu memang dijawab oleh dosennya sendiri, tentu dengan pembelaan, dengan mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan si mahasiswi tadi itu adalah fitnah. Kemudian justru yang terjadi adalah dia akan melaporkan balik gitu ya atas dasar pencemaran nama baik. Nah tentu kan ini mungkin yang menjadi pertimbangan korban selama ini gitu ya, pada saat mereka adalah orang-orang lemah, misalnya mereka adalah mahasiswa, kemudian yang mereka hadapi adalah mereka-mereka pada dalam artian di sini adalah dosen-dosen yang memiliki kekuatan, baik mereka berada di birokrasi atau mungkin mereka punya kekuatan lain yang berkenaan dengan sesuatu hal yang mampu melindungi mereka. Nah itu yang membuat para korban ini menjadi takut untuk berbicara gitu ya. Tapi tadi banyak yang mengapresiasi tindakan mahasiswi ini berani ngomong. Dan ketika saya pernah melihat di salah satu platform sosial media gitu ya, dan baca komentar di video yang diupload terkait dengan pengakuan si korban, itu banyak banget ternyata korban-korban yang hari ini masih mengalami traumatik. Jadi mereka mengatakan kamu mewakili apa yang saya rasakan, saya juga merasakan hal yang sama. Berarti kan seperti yang saya katakan tadi, apa yang terlihat ataupun apa yang sudah terdata atau yang memang sudah diungkap ke permukaan itu ternyata masih lebih banyak lagi yang tersembunyi. Nah, tentu ini menjadi masalah serius di lingkungan kampus gitu. Nah, yang menjadi permasalahan utama pada kemunculan Permendikbudristek terkait dengan PPKS ini, Permen PPKS ini adalah tidak lancar yang dibayangkan. Ternyata Permen PPKS ini menuai pro kontra. Seperti biasa ya gitu ya. Tentu yang pro di sini adalah mereka yang merasa permen ini adalah solusi untuk mencegah kekerasan seksual tadi, sebagaimana narasi yang memang sudah dibangun oleh menteri itu sendiri terkait dengan alasan kenapa ini dikeluarkan. Maka kita bisa melihat ya, mereka-mereka yang pro juga menyuarakan di sosial media bagaimana supaya ini betul-betul dijalankan di dunia kampus gitu loh. Dan gak tanggung-tanggung, mereka-mereka yang pro ini adalah mereka-mereka yang punya kekuatan dan basic massa yang banyak juga gitu loh. Artinya para public figure, saya lihat ada yang mendukung gitu ya, kemudian juga di beberapa kalangan politisi ataupun memang masyarakat atau para sivitas akademika itu sendiri gitu ya, banyak yang mendukung. Tapi gitu ya, yang menjadi persoalan di sini adalah kita harus fokus kepada yang kontra, karena yang kontra di sini tidak kalah banyak, dan tentu yang kontra di sini juga punya argumentasi yang patut dipertimbangkan. Kenapa pada akhirnya mereka kontra dengan permen PPKS ini gitu ya. Adapun yang kontra di sini, secara umum sebenarnya protes yang disampaikan adalah terdapat pada rumusan norma kekerasan seksual yang kalau kita cek nanti ada dalam pasal 5 ayat 2 gitu ya, di mana dalam pasal 5 ayat 2 ini banyak sekali frasa yang bunyinya tanpa persetujuan korban. Nah, jadi frasa tanpa persetujuan korban ini menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian beberapa baik itu politisi atau tadi juga praktisi pendidikan yang kontra tadi gitu ya, karena
ternyata ini dianggap justru sangat kontroversial. Bahkan nanti berbagai macam komentar mereka sampaikan kenapa mereka keberatan. Jadi mungkin saya perlu merinci sedikit pasal 5 ayat 2 yang dikomentari oleh beberapa orang yang kontra tadi gitu ya, supaya rekan Rau juga bisa mencerna mungkin gitu ya sebenarnya maksud mereka melakukan protes itu apa. Jadi rincian pasal 5 ayat 2 ini diperinci bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kekerasan seksual, yaitu antara lain menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tanpa persetujuan korban. Jadi nanti akan sangat banyak ya contoh-contoh yang dikatakan kekerasan seksual tanpa dengan frasa tanpa persetujuan korban. Nanti silakan dibaca karena mungkin nanti waktu kita singkat gitu ya. Jadi untuk isi pasal 5 ayat 2 yang menjadi kontroversi atau yang ini banyak sekali dikomentari oleh beberapa katakanlah mereka tokoh kemudian juga ormas gitu ya, karena frasa tanpa persetujuan korban tadi. Ya, di antara mereka yang berkomentar itu adalah salah satunya Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, yang juga dia adalah pakar kebijakan publik, ya, Bapak Profesor Dr. Purwo Santoso, di mana dia menilai bahwasanya permen ini liberal katanya. Kenapa? Karena di batang yang jadi acuan itu perasaan dipaksa tidak dipaksa ya, atau persetujuan. Nah, inilah yang dianggap sebagai sesuatu hal yang justru menimbulkan masalah lain gitu ya, frasa tanpa persetujuan korban tadi gitu. Nah, ini senada dengan pengamat politik ya Muslim Arbi, dia juga mengatakan permen tersebut justru melegitimasi perzinahan, meskipun nanti kita akan bahas ya bagaimana bantahan dari menteri sendiri terkait dengan tuduhan-tuduhan tadi gitu. Jadi pemilihan kata tanpa persetujuan korban ini tadilah yang juga menjadi konsen daripada para atau orang-orang yang melakukan protes terhadap permen ini gitu. Kemudian ada juga guru besar UPI yang menyatakan hal yang sama. Lalu juga di sini ada Majelis Ormas Islam gitu yang mereka terdiri dari 13 ormas mengatakan bahwasanya ini berpotensi justru akan melegalkan perzinahan gitu ya, karena tadi ternyata yang akan diadili adalah pada saat kekerasan seksual yang dialami itu yang tanpa persetujuan korban. Jadi kalau setuju berarti nggak apa-apa kan gitu jadinya ya, secara tidak langsung gitu. Jadi itulah beberapa komentar yang memprotes kebijakan Mendikbudristek tadi gitu ya, dan Mendikbudristek di sini pun memang tidak diam, artinya dia memberikan respon atas protes, kemudian juga atas kritikan, atau mungkin dia mengklaim tuduhan-tuduhan yang pada akhirnya dia menilai ini fitnah gitu loh. Jadi kita bisa melihat ya dalam beberapa wawancara, kemudian juga saya lihat beberapa podcast, lalu ada juga di acara show di TV nasional gitu ya. Jadi Menteri Pendidikan itu diundang dan diminta klarifikasi terkait dengan protes yang begitu banyak gitu ya. Jadi pada saat itu Menteri Pendidikan kita memang dengan keras gitu ya membantah tudingan bahwa aturan ini melegalkan perzinahan ya. Dia merasa ini adalah fitnah yang sangat besar terhadap dirinya, karena dia merasa pada saat dia membuat permen ini justru bagian daripada solusi untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tapi ternyata pada saat didetaili gitu ya isi pasal-pasalnya, justru ini yang pada akhirnya kalaupun tidak mau dikatakan multitafsir ya sangat jelas maknanya, di mana frasa tanpa persetujuan korban ini ya menjadi kata kunci gitu loh. Artinya kalau ada persetujuan menjadi tidak apa-apa dong gitu ya. Nah, ini yang diprotes bahkan banyak oleh dari kalangan ulama, dai gitu ya, dan juga sebagian sivitas akademika yang tidak setuju tadi gitu. Nah, jadi memang beliau tidak terima jika permen yang ditekannya ini dikatakan berpotensi membahayakan generasi di lingkungan kampus, karena tadi dia sudah menyampaikan bahwasanya apa yang dia lakukan adalah bagian daripada upaya untuk menyelamatkan generasi daripada predator seksual di lingkungan kampus gitu ya. Dan ini juga dia sampaikan dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Jakarta hari Jumat tanggal 12 bulan November ini. Jadi beliau menegaskan bahwasanya saat ini perguruan tinggi sudah mengalami darurat kekerasan seksual. Itu memang berdasarkan riset ya yang memang disampaikan oleh beliau. Ia merujuk data Komnas Perempuan
Perempuan yang menyebut kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan pada rentang tahun 2015 sampai 2020 sebanyak 27% dari aduan yang diterima terjadi di ajang pendidikan tinggi gitu. Jadi ia juga mengungkapkan bahwasanya ada riset yang menyebut sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63%-nya itu tidak melaporkan. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan beliau itu semakin gencar ingin menekan ini gitu, artinya memberlakukan peraturan menteri ini gitu. Nah, jadinya memang dia mengklaim bahwasanya aturan ini merupakan bentuk perlindungan ya terhadap sivitas akademika tadi, di mana ini akan berpengaruh kepada suasana belajar ataupun proses pembelajaran yang nyaman di dunia kampus gitu, supaya tidak ada rasa khawatir dan ketakutan lagi di diri mahasiswa yang paling sering menjadi korban pelecehan gitu ya, baik oleh dosen maupun teman mahasiswa mereka yang laki-laki yang lain gitu. Jadi ini akan dianggap sebagai solusi gitu ya untuk menyelesaikan persoalan tadi. Nah, bantahan daripada Mendikbudristek tadi itu perlu kita respon gitu loh. Artinya dalam bantahan itu justru kian menegaskan bahwa dalam pandangan pemerintah, seperti yang saya katakan tadi, pemerintah justru diwakili oleh menteri tadi, bahwa aktivitas sosial seksual maksud saya dengan persetujuan atau tanpa pemaksaan alias tadi zina tadi itu dipandang sebagai hal yang penting untuk dicegah atau dipersoalkan. Artinya kalau misalkan dia tidak merasa keberatan atau ada persetujuan, ya tidak perlu dikomentari atau tidak perlu untuk diselesaikan. Nah ini adalah poin utama dari pembahasan ini. Artinya konsen kita adalah perasa tanpa persetujuan korban tadi yang akan menjadi pintu ya merebaknya atau maraknya kejadian atau kekerasan seks di kampus gitu, meskipun tadi dengan berbagai macam narasi yang disampaikan. Jadi kita perlu untuk menyamakan persepsi gitu kan ya. Maksud daripada tanpa persetujuan korban itu ya harus kita lihat dari perspektif yang jelas ya. Kalau dalam Islam ya mau setuju atau tidak setuju ini adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan tindakan kriminal, bahkan ini adalah maksiat dan ini harus diselesaikan gitu loh. Jadi menjadi terang buat kita bahwa perzinahan akan sulit ditindak, bahkan tidak bisa diproses jika itu dilakukan atas dasar suka sama suka gitu ya. Dan padahal zina adalah perbuatan yang dilarang ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi nanti akan kita lihat, dan sebenarnya bagaimana sebenarnya Islam itu sendiri menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Kemudian seperti apa sebenarnya kedudukan kampus itu sendiri ya, agar tadi cita-cita sebagai pencetak generasi muda yang unggul itu bisa kita dapatkan gitu. Nanti kita lihat setelah ini gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Elsa ya, sudah sangat bersemangat sekali ya mengabarkan mengenai peraturan pemerintah yang sangat katanya ya yang melegalkan perzinahan, padahal setiap perzinahan itu selalu salah ya, mau di mata hukum agama atau mata hukum negara. Perzinahan itu adalah tetap salah semuanya. Baiklah rekan Rau, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjutnya masih bersama Kak Elsa dan Ergina. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Masih bersama Ergina dan Kak Elsa di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Masih mengenai peraturan pemerintah PPKS ya Kak Elsa, yang disingkat dengan permen ya. Nanti rekan Rau kita salah pengertian nih permen ini apa ya. Lollipop. Iya. Di sini permen itu peraturan pemerintah ya, menteri. Baiklah, untuk Kak Elsa sebelum kita lanjut lagi nih ya pembahasannya, sudah ada nih yang bertanya, ada Asri, katanya terkait permen atau peraturan pemerintah PPKS menuju kampus bebas merdeka, kira-kira seperti apa menurut pendapat kakak standar bebas merdeka yang dimaksud oleh peraturan pemerintah tersebut? Oke. Kita lanjutkan dulu tapi ya supaya yang tadi tidak terpotong gitu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pembahasan kita sekarang gitu ya, dimana memang
terjadi kekerasan seksual yang sangat marak di kampus, artinya mungkin persentasenya meningkat dari hasil beberapa survei yang dilakukan langsung oleh Mendikbudristek gitu ya, sehingga pada akhirnya memang penandatanganan permen ini memang diklaim mendesak gitu ya untuk menjadi solusi daripada terjadinya atau maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata Permen PPKS ini tidak begitu saja diterima oleh masyarakat gitu ya. Artinya memang ada menuai pro kontra gitu ya, dan mereka yang protes juga menyampaikan argumentasi yang menurut saya juga patut dipertimbangkan gitu ya. Artinya memang protes yang disampaikan bukanlah isapan jempol semata gitu ya, atau yang disampaikan tanpa pertimbangan gitu ya atau tanpa argumen. Memang ada narasi yang dibangun, kenapa pada akhirnya itu dianggap tidak menjadi solusi yang solutif, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru yang mungkin kalau kita dengar klaimnya sampai kepada bahaya pelegalan zina, meskipun tadi disampaikan ya bahwasanya itu sudah dibantah oleh Mendikbud gitu ya, tapi tuduhan itu masih beralasan dengan isi daripada pasal 5 tadi gitu ya, ayat 2 itu gitu, di mana ada frasa tanpa persetujuan korban menjadi konsentrasi atau fokus orang-orang yang berkomentar menjadi sebuah hal yang boleh kalau pada akhirnya ada persetujuan gitu ya. Saya sudah mengatakan juga tadi ini adalah fokus utama atau poin utama dari pembahasan ini gitu. Dan kemudian juga kalau kita kembalikan sebenarnya kepada tujuan daripada pendidikan nasional itu kan misalnya di dunia kampus itu kan untuk apa ya, membentuk gitu ya kekuatan spiritualitas pada generasi gitu, diantaranya adalah mampu mengendalikan diri gitu ya, kepribadian, akhlak mulia dan terwujud pada semua peserta didik gitu. Namun menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita gitu ya, tujuan-tujuan tadi apakah bisa terlaksana pada saat memang ada pembiaran kebolehan melakukan aktivitas seksual pada saat itu suka sama suka atau memang persetujuan masing-masing gitu ya. Tentu ini sangat apa ya, sangat tidak bisa kita biarkan gitu ya. Apakah yang dimaksud kampus merdeka itu adalah kampus yang bebas merdeka tadi, artinya bebas di sini adalah boleh melakukan apapun gitu. Dan saya juga menegaskan tadi ya, menjadi terang buat kita pada saat memang yang menjadi konsentrasinya adalah tanpa persetujuan korban, jadi perzinahan itu akan sulit ditindak, karena tadi emang ada orang yang melakukan perzinahan atau melakukan aktivitas seksual itu karena memang suka sama suka gitu ya. Padahal tadi zina itu adalah suatu hal yang dilarang, itu adalah tindakan maksiat gitu ya, yang harus kita selesaikan bersama gitu. Dan yang menjadi fokus kita juga adalah kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Kenapa pada akhirnya kampus yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini gitu ya, atau orang-orang yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan, tapi justru mengalami persoalan yang sangat serius seperti ini gitu. Jadi sebenarnya lahirnya aturan-aturan yang melegalkan perilaku seks bebas itu sebenarnya berangkat daripada pemahaman sekuler liberal yang memang sudah mengakar, mungkin tidak hanya di dunia kampus ya, tapi memang secara umum gitu ya di dunia ini, atau spesifiknya mungkin di negeri kita ini gitu ya. Jadi memang rumusan peraturan menteri yang melegitimasi kata persetujuan atau konsen tadi gitu ya, adalah buah daripada pemikiran liberal itu sendiri gitu. Karena kan liberal itu kan identik dengan bebas ya, jadi boleh melakukan apapun, ada kebebasan dalam berpendapat, berbicara, kemudian bertingkah laku gitu ya. Dan ini yang menjadi pangkal dari semuanya gitu. Jadi tidak sedikit gitu loh intelektual kita gitu ya yang menganggap bahwasanya permen PPKS ini adalah sesuatu hal yang menjadi rumusan penting gitu loh, dan memang harus dijalankan karena ini dianggap sebagai sesuatu hal yang mampu menyelesaikan masalah kekerasan seksual, karena ini yang sesuai dengan HAM ya. Lagi-lagi nanti HAM akan dibawa, meskipun tadi ini sudah bertentangan dengan udah artinya melabrak halal haram gitu ya, karena tadi kalau boleh kan nggak apa-apa karena sama-sama setuju gitu. Padahal sebenarnya yang menjadi
titik kritis perhatian kita dalam masalah ini adalah kasus kekerasan seksual di kampus itu terjadi karena pola pikir yang serba bebas tadi gitu loh. Ya, jadi kan tidak ada campur tangan agama dalam mengatur masalah berbicara, bertingkah laku, sampai kepada bagaimana berhubungan antara laki-laki perempuan gitu ya. Bahkan mungkin kalau yang lebih ngeri lagi itu adalah sesama jenis, itu nggak boleh ada campur tangan agama gitu loh. Pada akhirnya inilah tadi tindakan kebebasan tadi, dan memang itu diamini gitu loh ya. Jadi tidak boleh ada campur tangan agama dalam aktivitas kita gitu ya. Jadinya kalau dia suka, kalau dia setuju, ya nggak perlu dipermasalahkan gitu ya. Belum lagi pada saat kita membahas dengan dunia yang serba bebas sekarang, artinya corong liberalisme itu betul-betul terbuka dan menganga di mana-mana gitu ya. Kita bisa melihat banyak sekali stimulus yang pada akhirnya merangsang hasrat seksual ya manusia yang tidak bisa difilter ya, baik itu mereka dapatkan dari sosial media atau mungkin tayangan di televisi gitu ya. Dan itu tidak bisa lagi untuk dihambat, artinya memang dikembalikan kepada manusianya ya. Kalau misalnya kamu mau, ya berarti kamu bisa menahan diri. Kalau kamu misalnya pengen lihat, ya gampang aja, fasilitasnya ada gitu loh. Yang kita kan sampai kepada memikirkan ke sana. Jadi nanti kalau misalkan dikatakan, kan banyak sekali yang namanya link-link misalnya ataupun tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, pasti nanti kita akan dibilang ya udah kan pilihan kamu, nggak usah dilihat gitu loh. Pertanyaannya adalah banyak juga yang terjebak, yang tidak melihat secara langsung atau tidak sengaja mencari emang, tapi muncul gitu aja gitu ya, link-link pornografi gitu loh, atau tontonan-tontonan ya yang secara bebas mengumbar aurat, bahkan sampai kepada tontonan-tontonan ya yang dibalut dalam misalnya adegan-adegan acting yang sangat berbahaya gitu ya. Dan itu dikonsumsi oleh masyarakat atau mungkin anak-anak kecil gitu ya, yang mungkin belum bisa memfilter. Dan ini adalah buah daripada liberalisme tadi gitu. Jadi kampus juga terlihat memang menjadi biasa sih, kayak hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu kan ya, interaksi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan istilah-istilah kayak ayam kampus itu mungkin teman-teman yang di dunia kampus pasti tahu gitu ya, istilah-istilah seperti itu gitu. Artinya ada mahasiswa yang memang tidak bisa mengontrol gitu ya bagaimana meluapkan hasrat seksualnya, atau mungkin bahkan itu sudah menjadi lifestyle gitu, dan itu nggak bisa diprotes gitu loh, karena itu adalah pilihan. Tapi yang menjadi sedih adalah di saat yang sama, saat ada mahasiswa yang cenderung mengedepankan agama, kemudian berbicara dengan basic agama, itu sering dituding sebagai isu ataupun ya kayak markas-markas ide-ide radikalisme. Padahal mereka hanya menyampaikan Islam yang benar. Kalau kita menelisik ke belakang beberapa waktu lalu, bahkan ada klaim bahwasanya mahasiswa-mahasiswa berbahaya dengan ide radikal itu terkesan good looking gitu ya. Jadi mereka-mereka yang dengan ciri-ciri yang taat agama ini justru ditakuti. Kan itu sangat sebuah paradoks yang luar biasa gitu loh. Di saat ada yang betul-betul mengedepankan agama, mereka dituding macam-macam, tapi ketika ada yang memang secara terbuka dia melanggar hukum syariat dengan menjadi pekerja seks ya, mungkin dia ayam kampus yang sering orang juluki gitu ya, itu dianggap pilihan gitu ya. Jadi sangat disayangkan, dan ini miris gitu loh jika terjadi di generasi kita sekarang. Jadi bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang kekerasan seksual ini, kemudian juga posisi kampus yang dalam Islam itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi-generasi unggul itu sebenarnya gimana gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan kekerasan seksual sesuai dengan perspektif Islam memang bukan dengan permen gitu loh, bukan dengan peraturan menteri, tapi dengan Islam itu sendiri, di mana memang siapapun dari kita pasti sepakat bahwasanya kekerasan ya, yang bagaimanapun bentuknya dan seperti apapun kejadiannya, ini harus dicegah, bahkan memang harus dihilangkan ya. Jadi tapi kalau kita berharap kepada permen PPKS menjadi solusi tuntas, kayaknya memang kita perlu kaji ulang karena dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, jadi jika memang kita semua termasuk pemerintah ingin benar-benar serius menuntaskan akar kekerasan seksual ini, sekaligus juga ingin mewujudkan bagaimana tujuan pendidikan yang ideal itu gitu ya, ya semestinya memang kita tidak mengambil pola pikir yang parsial, artinya setengah-setengah. Artinya kita harus melihat kasus kekerasan seksual ini bukanlah sesuatu hal yang terjadi secara begitu saja, artinya bukan kasus tunggal yang berdiri sendiri. Dia adalah sesuatu hal ataupun permasalahan cabang yang memang berakar dari sebuah penerapan sistem hari ini gitu loh. Jadi
kita bisa melihat produksi kerusakan-kerusakan yang terjadi emang itu ada akarnya, itulah tadi sekuleris tadi, bagaimana mungkin persoalan agama tidak bisa dibawa dalam ranah kehidupan. Jadi Islam tidak akan pernah membiarkan gitu ya manusia itu hidup dengan bebas merdeka, nggak akan, karena memang rambu-rambu ataupun batasan-batasan hukum ataupun peraturan-peraturan boleh atau tidak, halal haram, ini yang akan ditetapkan kepada manusia untuk membuat dia selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi jelas yang menjadi tameng dari seseorang itu adalah akidah kalau dalam Islam, baik dalam ranah individu, masyarakat maupun skupnya nanti bahkan negara gitu loh. Jadi kalau kita kembalikan lagi juga kepada fungsi kampus itu sendiri ya, kalau di dalam Islam ya kampus itu justru menjadi kaderisasi calon-calon pemimpin masa depan gitu ya, dimana mereka harus dibina dengan tumbuh dengan kepribadian yang betul-betul tangguh ya. Artinya mereka mengerti siapa mereka dan bagaimana mereka harus berbuat gitu ya, seperti apa posisi mereka yang sangat strategis gitu. Artinya di sini akan ditempa lahirnya insan-insan yang cerdas gitu ya. Mereka adalah para pelopor kebaikan. Ya bukan justru menjadi problem maker gitu loh. Ya, tapi mereka justru akan menjadi problem solver gitu. Jadi mereka akan menyelesaikan masalah dan bahkan bisa hadir di garda depan gitu. Bukan justru menjadi sumber persoalan yang itu sangat meresahkan ya, bahkan akan menimbulkan rusaknya generasi. Ya, jadi oleh karena itu tidak selayaknya memang kampus itu terfasilitasi oleh kebijakan-kebijakan yang berpotensi gitu ya, membuat mereka menjadi melakukan kejahatan ya. Kejahatan dalam hal ini adalah kriminal, atau kalau dalam Islam itu kita sebutnya itu maksiat ya. Dan di sini untuk kekerasan seksual itu sendiri gitu ya, sebenarnya Islam itu sendiri punya solusi preventif dan kuratifnya gitu ya, pencegahan dan penanganannya. Untuk pencegahan, pertama memang di dalam Islam itu akan jelas penerapan pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu terpisah dalam beberapa ketentuan gitu, hanya boleh diperbolehkan bersama ataupun mereka dalam kondisi sama itu dalam masalah-masalah tertentu saja. Misalnya kayak ketika kita mendengarkan kasus dari seorang mahasiswa yang speak up atas pelecehan seksual yang dia dapatkan, itu kan dia berduaan di ruangan dosen. Iya, meskipun dengan judul dia melakukan bimbingan. Nah, itu kan dalam Islam nggak boleh gitu loh. Kita berkholwat gitu. Artinya harusnya dia punya teman. Ya, ternyata tadi kan kondisi mereka berdua-duaan itu menjadi potensi besar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya bisa jadi mungkin tadi tidak ada perencanaan, tapi karena ada peluang tadi, makanya Islam itu sangat jelas dan tegas gitu loh, memberikan rambu-rambu itu agar sampai tidak tergelincir gitu manusianya gitu. Jadi Islam itu ya tidak membiarkan adanya campur baur, artinya pergaulan laki-laki perempuan yang tidak memiliki aturan ataupun batas. Ya jadi memang laki-laki perempuan itu memang punya batas, baik itu memang dalam ranah sosial maupun ranah private. Ya jadi dasarnya adalah akidah Islam itu sendiri. Ya kemudian gitu ya, sistem Islam ini tidak sekaku yang orang bayangkan ya, akan ada kebolehan-kebolehan ya dalam masalah-masalah yang diperbolehkan. Jadi laki-laki perempuan ya dalam masalah muamalah ya, seperti di pasar ya berjual beli itu boleh gitu ya. Kemudian dalam kesehatan ya berobat misalnya, laki-laki dan perempuan itu boleh. Nah tapi kan yang sering terjadi itu adalah interaksi laki-laki perempuan itu tidak dalam ranah yang diperbolehkan ya, sehingga pada akhirnya melebar dan kemudian menimbulkan masalah, lalu tadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi intinya adalah pertama, tindakan preventif dalam Islam itu adalah ada batasan interaksi laki-laki perempuan ya, kecuali pada sektor yang memang diperbolehkan. Mungkin untuk pembahasan ini mungkin kita bahas bisa lebih luas lagi nanti di lain waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, Islam itu tidak maksudnya Islam itu selalu memiliki sistem kontrol gitu ya, berupa adanya budaya amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan tidak hanya sekedar budaya tapi adalah kewajiban. Jadi saling menasehati, kemudian juga memberikan perhatian, memberikan peringatan kepada sesama itu harus menjadi sebuah kebiasaan, bahkan kewajiban di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Nah pada saat dilihat ada maksiat, kemudian ada dilihat terjadi pelanggaran syariat ya, kita akan terus berada pada batasan ya, kalau tidak merugikan kamu dan tidak
merugikan siapapun ya jangan diurusi, ya urus saja masalah kamu sendiri. Kemudian nanti akan sampai kepada masalah, ya kalaupun masuk neraka kan saya sendiri, ini kan dosa-dosa saya, ya bukan dosa kamu. Nah jadi individualisme itu sangat kental sekarang, padahal itu sangat bertentangan dengan prinsip seorang muslim. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu akan dibudayakan, bahkan akan sampai pada akhirnya menjadi sebuah hal yang terpanggil dari setiap muslim itu sendiri, karena memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga mungkin ini akan menjadi fungsi kuratif, artinya penanganan gitu ya, pada saat terjadi pun kekerasan seksual itu, Islam itu memiliki sanksi yang tegas dan keras, yang ini berpotensi ataupun untuk mencegah maksudnya terjadinya kesalahan ataupun kasus yang sama. Jadi Islam memiliki sistem sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Contohnya adalah sanksi perkosaan misalnya, ya ini akan dikenai had zina, ya di mana had zina ini bagi mereka yang sudah musan akan dirajam sampai mati gitu loh. Sedangkan goir musan itu berdasarkan hadis Rasulullah ya dicambuk 100 kali, kemudian mereka diasingkan sampai setahun gitu. Nah kebayang nggak betapa tegasnya dan kerasnya aturan Islam terhadap mereka-mereka yang melakukan aktivitas perzinahan tadi. Ya kalau pada akhirnya ini betul-betul disampaikan, kemudian masyarakat mematuhinya dan betul-betul diterapkan, nah kita tidak akan menemukan kejadian-kejadian atau masalah perzinahan yang semakin menjamur seperti sekarang, bahkan sampai kepada dunia pendidikan, terkhusus di lingkungan kampus tadi. Ya, jadi kalau misalnya pelecehan-pelecehan gitu kan ya yang tidak sampai kepada perkosaan, ini juga akan dihukumi oleh kodi nanti ya, dikenakan hukum takzir ya, akan dicari hukuman yang sesuai dengan tindakan kejahatan yang dia lakukan. Nah ya sangat berbeda dengan sekarang gitu kan ya, meskipun mungkin ada penanganan seperti ini ya, tapi kan tidak 100% selesai gitu, yang ada malah menimbulkan pro kontra seperti sekarang ya. Dan mungkin kalau kita kembali kepada kasus-kasus yang ada, bukannya malah tertangani, yang ada malah ya didiamkan gitu ya, dengan beberapa pertimbangan yang sudah saya sampaikan di awal tadi gitu. Nah jadi emang itulah luar biasa sempurna dan paripurnanya Islam gitu ya, melakukan aktivitas apapun itu betul-betul terikat dengan hukum syariat gitu loh. Jadi yang menjadi apa namanya itu ya, kekuatan utama seorang muslim itu adalah memang pondasi keimanannya, dan ketika memang sistem Islam itu diterapkan, ya itu akan dipastikan ada dalam masing-masing kaum muslimin gitu ya, bagaimana ketakwaan individu menjadi tameng utama seseorang itu menjalani kehidupan. Lalu juga ada kontrol masyarakat yang membuat mereka itu bisa saling mengingatkan dan tidak membiarkan maksiat itu bertebaran di mana-mana. Dan yang terpenting nanti adalah bagaimana eksekusi oleh negara pada saat memang ada pelanggaran, kemudian ada apalah tindak kekerasan gitu ya, kriminalitas, maka negara memiliki sanksi hukum yang tegas dan keras. Dan yang paling penting adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita. Nah, barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya permen PPKS ini pada akhirnya menuai pro kontra, kemudian seperti apa sebenarnya idealnya kekerasan seksual itu bisa diselesaikan dalam Islam. Lalu bagaimana sebenarnya kampus itu harapannya seperti apa gitu ya, ternyata sangat kontradiktif dengan sekarang, dengan bagaimana tujuan kampus yang sebenarnya gitu. Nah, sehingga ini bisa sama-sama menjadi evaluasi buat kita, ini juga menjadi pengingat buat kita. Ya jadi bukan karena kita harus adalah seorang dosen ataupun mahasiswa atau mungkin kita politisi sehingga kita harus ngomong kalau ada masalah. Siapapun kalau dalam Islam ya ada kewajiban untuk saling mengingatkan, kemudian menyampaikan kepada kebenaran. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, terlebih kepada saya yang menyampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Erci. Oke, terima kasih. Dan tadi sudah dijawab ya untuk yang bertanya ya, untuk Mbak Asri yang sudah bertanya tadi. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sudah masuk di informasi pukul 11:54 ya di siang hari ini, tidak terasa. Mungkin kesimpulan atau penutup dari Kak Elsa. Ya, terima kasih. Sebenarnya kesimpulannya tadi sudah terangkum dari apa yang saya sampaikan barusan, tapi tidak salah pada saat ini ketika kita kembali melihat persoalan yang sebenarnya sudah
sangat menggunung di negeri kita ini gitu ya, terkhusus mungkin masalah kekerasan seksual di kampus. Dan ini juga bukan persoalan baru, bukan masalah yang baru muncul, seperti yang saya katakan tadi, yang terungkap ke permukaan mungkin jauh lebih sedikit daripada yang mengendap ataupun yang tersembunyi, sehingga tidak ada cara lain sebenarnya buat kita untuk keluar daripada persoalan ini kecuali memandang persoalan ini dengan secara komprehensif, tidak parsial. Artinya pada saat membahas kekerasan seksual khususnya di kampus ya tidak bisa menyelesaikan masalah itu di situ saja gitu, karena ini adalah persoalan yang terjadi secara kompleks ya. Akarnya adalah karena paham sekulerisme liberal gitu yang sudah mengakar di tubuh kaum muslimin lah khususnya sekarang gitu ya, sehingga untuk bisa keluar dari sana itu adalah mencerabut pemikiran yang rusak ini ataupun konsep berpikir yang salah ini. Ya kita harus kembali kepada fitrah kita di mana Islam akan menjadi solusi atau mu'alajah muskilah dari setiap persoalan gitu ya. Dan kita harus ingat bahwasanya hukum yang Allah berikan itu adalah untuk memberikan maslahat kepada kita, kemudian pada saat kita tinggalkan ya memang akan memperoleh kerugian ataupun tadi mudaratnya lebih banyak gitu ya. Jadi mari sama-sama kaum muslimin kembali kita merefresh pemikiran kita, kemudian kita kembali kepada Allah agar kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Ya sesuai firman Allah kan yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah mengatakan ya kalau kita sekiranya penduduk bumi ini beriman ya dan bertakwa kepada Allah secara keseluruhan, maka Allah akan menurunkan berkah yang luar biasa dari langit dan bumi gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya kita mangkir atau kita pun jauh daripada apa yang Allah sampaikan, ya kita harus siap-siap juga dengan peringatan yang Allah berikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi pengingat buat kita semua, menjadi evaluasi buat kita kaum muslimin, agar tadi kita sama-sama kemudian juga bergandengan tangan gitu ya, baik itu dari elemen masyarakat umum, sivitas akademika, baik itu para politisi juga, kemudian juga apa namanya itu ya dari berbagai elemen, harusnya gitu kan ya kita satu pandangan gitu ya, kemudian satu arah dan tujuan, di mana kita harus konsen persoalan kita sekarang adalah persoalan umat yang sudah sangat-sangat apa ya mengkhawatirkan gitu ya. Bahkan kalau kita melihat krisis itu multidimensi gitu ya, di semuanya itu betul-betul perlu untuk dievaluasi. Dan ketika melihat masalah tadi ya memang tidak bisa kita lihat secara sendiri-sendiri. Persoalan inilah persoalan yang mengakar, yang terjadi secara sistemik, sehingga untuk menyelesaikannya pun harus penyelesaian secara sistemik. Saya sudah sampaikan tadi tidak ada jalan keluar buat kita atau tidak ada cara lain buat kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi sekarang, termasuk kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang sudah mengepung ya generasi kita dari berbagai arah gitu kan ya, yang mungkin kita tidak tahu dari celah yang mana, tapi semuanya sudah kena ya. Barangkali mungkin kita bakal shock dan shock gitu ya, karena semuanya sudah betul-betul kena gitu loh. Kita nggak percaya dunia pendidikan ada faktanya, kita nggak percaya ada misalnya tokoh-tokoh agama yang melakukan pelecehan seksual, ada juga gitu loh. Kita nggak percaya misalnya orang tua melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, ada juga gitu. Jadi ini sudah sangat kompleks sekali dan sangat mengerikan. Maka yuk sama-sama kita kembali kepada Islam gitu ya, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dan persoalan yang kita alami tadi bisa terselesaikan secara tuntas gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk saya dan semuanya. Kebenaran itu berasal dari Allah, kalaupun ada salah dan keliru itu dari saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rauh, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini, dan terima kasih juga untuk Kak Elsa yang sudah berkenan hadir di kali ini ya, di hari Jumat 19 November 2021. Dan temanya sangat menarik sekali ya, karena sedang hangat-hangatnya diperbicarakan di luar sana ya. Betul. Dan untuk rekan Rauh bisa dengarkan kita lagi ataupun bisa menonton kembali melalui YouTube kita nanti ya. Akan tayang di YouTube kita mengenai tema kita pada siang hari ini. Baik, akhir kata dari Ina dan Kak Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.